Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast muslimah.desa.id. Pernah nggak sih kalian ngerasa marah padahal cuman karena hal kecil? Kayak dikomentarin dikit langsung panas. Lambat balas chat langsung kesel. Terus kayak kalian mikir kenapa ya aku gampang banget marah? Sebenarnya apa ya yang tersembunyi di balik kemarahan itu? Jadi kita bakal bahas ya hari ini. Pertama nih, kita sepakat dulu ya kalau marah itu emosi yang wajar. Semua orang bisa marah. Emosi ini muncul karena ada sesuatu yang menurut otak kita itu nggak aman. Entah itu harga diri, ekspektasi, atau luka lama. Jadi kalau kamu marah, kamu bukan orang jahat. Kamu cuma manusia biasa yang sedang merasa terancam. Tapi kenapa ya ada orang yang lebih meledak daripada yang lain? Ada beberapa alasan nih. Kenapa orang bisa meledak. Nah, yang pertama itu adalah ada emosi yang nggak dikenali. Jadi di balik kemarahan itu sebenarnya kita lagi sedih, kecewa, atau merasa nggak dianggap. Tapi karena lebih mudah marah daripada merasa rapuh, akhirnya kita melindungi diri dengan kemarahan. Yang kedua, kebiasaan dari lingkungan. Kalau kamu tumbuh di lingkungan yang sering marah atau keras, kamu mungkin tanpa sadar belajar bahwa marah adalah cara utama untuk mengekspresikan emosi. Padahal masih banyak emosi yang lain yang bisa kita ekspresikan. Yang ketiga itu adalah stres yang menumpuk, kurang tidur, tekanan kerja, masalah pribadi, bisa bikin ambang toleransi kita makin tipis. Jadi hal kecil pun bisa langsung meledak. Yang keempat itu belum terbiasa mengelola emosi. Emosi itu kayak otot, kalau nggak dilatih ya gampang lepas kendali. Jadi apa ya yang bisa kita lakuin kalau misalnya kita gampang marah? Yang pertama itu sadari polanya. Coba refleksiin. Kapan kamu biasanya marah, di situasi seperti apa, sama siapa. Tapi terkadang kita cenderung merasa marah itu dengan orang-orang terdekat kita. Kenapa? Ya karena kita bisa seolah-olah melampiaskan kemarahan kita ke orang terdekat kita. Karena mereka udah tahu kita yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita marah, ya udah biasa aja gitu. Tapi yang terpenting adalah tetap sadari polanya dan berusaha untuk mengendalikannya. Yang kedua, kenali emosi lain di balik marah. Coba tanya ke diri sendiri deh. Apa aku sebenarnya sedih, tersinggung, atau ngerasa nggak dihargai? Terus yang ketiga itu latihan jeda. Coba tarik nafas, diam sebentar sebelum bereaksi. Kadang 5 detik diam bisa nyelamatin satu hubungan. Yang keempat, tulis jurnal emosi. Biar kamu kenal dengan pikiran dan perasaanmu sendiri. Coba journaling. Kemudian terakhir adalah cari bantuan profesional. Kalau misalnya marahmu itu udah mengganggu relasi atau kualitas hidup, mending coba cari profesional. Kalau misalnya kamu masih ragu buat datang ke psikolog, boleh kamu DM aja atau komen aja postingan ini, podcast ini. Nah, nanti aku bakal hubungin kamu. Dan aku juga nyediain konseling gratis loh. Jadi bagi kalian yang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, yuk langsung aja. Marah itu bukan dosa, tapi kalau kita mau hidup lebih tenang dan relasi yang lebih sehat, kita perlu belajar mengenali dan mengelola marah dengan lebih sabar. Karena di balik marah seringkali ada cerita yang butuh didengar, luka yang butuh dipeluk, dan diri yang ingin dimengerti. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau kalian butuh teman cerita, yuk langsung aja di semua sosial media @muslimadesa.id aku menyediakan konseling gratis. Jadi hubungi aja aku ya. And see you the next podcast. Bye bye.